Mohon maaf pimpinan, Ya. kalau diizinkan, mumpun belum dingin apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi, rasanya saya berkewajiban moralitas. Enggak apa-apa, enggak. Ini sudah terakhir. Ini Ya, sudah terakhir Pak Fadil. ya, saya khusus untuk Pak Nusron dulu, setelah itu baru saya jelaskan yang lain. Boleh pimpinan? Oke, Saya silakan. izin. Pak Nusron yang saya hormati, yang saya muliakan. Yang pertama, karakter saya kan Pak Nusron tahu dari dulu lah. Coba tunjukkan kepada saya, pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti dari ruangan ini. Dan Pak Nusron kan tahu kelakuan saya dari dulu, saya aktivis. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, tidak ada negara ini kita memberikan negara. Satu hal Pak Nusron, 17.000 lebih hektar itu, 10.000 lebih itu hutang lindung. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, 10.000 lebih itu hutang lindung. Yang kedua adalah 7.000 lebih, 7.500 itu HPK. Hutan konservasi. Yang harus statusnya diturunkan menjadi APL. Ini prosesnya udah hampir selesai. 570 APL, SK-nya itu SK Menteri ATR nomor 51 dan 45. Tahun 2023. Pak, sebentar Pak. Pertanyaan saya Pak. 570 hektar SKAPL tahun 2023. Sebelum tahun 2023 sudah ada manusia tinggal di sini Pak dalam APL. Nanti kita Kenapa bicara. negara kok bisa menyerahkan itu APL di tanah orang yang di tanah yang diduduki orang? Ini kan persoalan Pak. Ya. Tanpa sepengetahuan mereka. Pimpinan, Padahal itu boleh, tanahnya tanah nenek moyang mereka Pak. pimpinan boleh saya lanjutkan dulu. Silakan. Habis ini baru kita masuk ke detailnya. Saya setuju itu Pak Nusron. Enggak ada yang aku nggak setuju. Aku setuju. Yang kedua, menyangkut dengan, ini menyangkut status dulu ya Pak Nusron ya. Bahwa ada plus minusnya kita atur. Yang kedua, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi itu menjadi introspeksi untuk kita semua. Sangat bagus sekali, tapi ada beberapa catatan Pak Nusron. Yang pertama, kalau urusan BP Batam tentang apa yang di narasi terakhir, nanti Pak BP Batam, karena saya sama sekali tidak ikut. Tetapi jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini perlakuannya khusus dengan yang lain. Dari Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena tim saya, perwakilan saya di China, itu sudah melakukan pertemuan ini berbulan-bulan. Berkali-kali. Dan tim saya memberikan rekomendasi untuk mengecek ini perusahaannya. Maka kemudian saya datang ke China. Ini sebenarnya adalah, Pak Nusron, mohon maaf, ini adalah sebenarnya hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Ini yang kita bangun di sana. Nah, setelah saya ke sana, ketemulah sama investor. Dan saya ketemu langsung perusahaannya dan saya datang ke pabriknya. Dan saya yang meminta mereka untuk datang. Nah, terkait dengan lokasi, jadi sekali lagi saya clearkan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan mana perusahaan mana itu Pak Nusron, insya Allah lah. Saya sangat kenal sekali sama senior saya Pak Nusron ini, dan Pak Nusron juga sangat kenal saya. Kalau persoalan integritas, insya Allah kita semua sama-sama tahu dan kita sama-sama senior junior lah. Nah, terkait dengan persoalan APL yang ada sekarang itu dan berapa areal yang dipakai, itu kan yang tadi Pak Nusron minta tadi.
Dari total 7.000 lebih atau 8.000 lebih termasuk APL 570 hektar Pak Nusron, yang dipakai hanya 2.300 hektar. Jadi tidak semuanya untuk investasi ini. Namun proses untuk MEG dengan BP Batam, APL-nya bukan APL milik MEG Pak Nusron. Batam. MEG sebagai orang yang bekerja sama dengan BP Batam dalam pengelolaan lahannya. Dan ini sejak 2004. Gimana? Ya, dari 2004. Yang waktu itu saya yakin Pak Nusron baru jadi anggota DPR waktu itu, periode pertama karena baru selesai ketua umum PMII, yang memang caranya Pak Nusron ini nggak kita heran, karena hanya dua yang berlatar belakang PMII sama HMI cuma Pak Nusron, yang lainnya pasti satu-satu dan keahliannya luar biasa sekali. Dan itu Pak Nusron 2004 mereka melakukan perjanjian dengan BP Batam. 2004 itu Pak Jokowi masih belum jadi wali kota. Saya pun masih jadi di Papua. Bentar Pak, interupsi Pak. Pak Ketua, boleh? APL kan baru diteken tahun 2023. Kenapa sudah ada kerjasama tahun 2024? 2004. Berarti kerjasamanya itu belum ada APL. BP Batam atas dasar apa BP Batam itu pada tahun itu sudah kerjasama dengan swasta yang tanahnya itu bukan tanah dia. Wong jelas tadi APL-nya baru tanda tangan di tahun 2023. Berarti kan dia nggak punya legal standing mempekerjasamakan tanah yang masih punya tanahnya hak adat orang. Mohon izin Pak, ini logika saya Pak ini Pak. Coba kalau saya salah tolong diingatkan. Pak Nusron, biar tidak terjadi distorsi, saya ingin menyampaikan bahwa dalam peta dana penguasaan BP Batam, areal yang ada, negara kita kan selalu begitu Pak Nusron, itu dikuasai oleh BP Batam. Dan itu sejak Kepres 28, nomor 28 tahun 92. Kepresnya. Ya, wilayah kerja BP Batam, 19 Juni tahun 1992. Nah, maksud saya begini, kalau kita mau mendalami asal usul musababnya, saran saya bikin forum khusus aja pimpinan. Supaya tidak kita bias, karena Pak Rudi ini pun kalau disuruh bawa berkas, saya yakin pasti banyak. Dan alangkah temanya hari ini kan kita bicara tentang kisruhnya BP Batam. Tapi kalau bicara sejarah BP Batam, saya pikir dengan BP Batam aja. Karena saya tidak juga pada kompetensi untuk menjelaskan proses awal itu. Saya hanya pada konteks investasinya. Jadi intinya adalah APL itu milik BP Batam, bukan milik PT MEG. Dan arealnya 2.300 hektar. Biar itu clear. Yang ketiga Pak Ketua, Pak Nusron, kalau ke yang lain boleh Pak Nusron punya pandangan atau apa silakan. Tapi kalau kami dari Kementerian Investasi khususnya saya, kalau ada itu Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya. Yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Kita ini kan udah biasa sepatu miring Pak Nusron. Kita udah lama miskin, nggak mungkin di saat kita sudah begini masih juga main-main. Insya Allah lah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.